Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Aisyah. Teks eksposisi. Pada sesi kali ini, akan belajar tentang teks eksposisi. Namun, di sini kita ada dua materi yang akan aku ajarkan. Pertama itu ada mengidentifikasi struktur dan kaidah kebiasaan teks eksposisi. Yang kedua itu poin-poin jika kita akan membuat teks eksposisi itu harus yang pertama itu ada struktur teks eksposisi. Jadi yang paling penting itu adalah mengetahui struktur dari teks eksposisi ini. Yang pertama ada tesis, yaitu pengenalan isu atau pada struktur ini biasanya akan diisi tentang pandangan seorang penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi itu misalnya nih kalian akan membuat teks eksposisi tentang manfaat dari buah mangga. Nah, secara umum atau secara general ya kalian coba tuh bahas tentang um, buah mangga itu tuh misalnya apa, atau setidaknya kayak misalnya gini, apakah kalian tahu bahwa um, buah-buah itu memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, itu tuh apa sih namanya kayak pandangan seorang penulis secara umumnya tuh kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan membahasnya itu di yang bagian part keduanya nih. Itu argumen. Adalah struktur yang berisikan sebuah pendapat si penulis atau tesis yang telah disampaikan. Penulis bisa menyertakan fakta dan atau data lainnya yang dapat mendukung argumen tersebut. Nah, ini tuh bagian tadi, bagian detailnya, bagian intinya. Jadi itu misalnya kayak, oh buah mangga tuh memiliki vitamin B, buah mangga tuh memiliki kalsium atau apalah itu. Dan ya penulis juga bisa menyertakan fakta dan atau data lainnya. Jadi itu misalnya kalian nemu nih sumber dari WHO gitu. Nah, WHO memberi tahu bahwa oh mangga itu memberikan khasiat yang sangat tinggi. Jadi kalian nanti ketika membuat bagian argumen itu kalian bisa menyertakan fakta dan atau data tadi yang contohnya itu yang tadi dari WHO itu. Ya. Nah, yang ketiga itu ada penegasan ulang atau penutup atau kesimpulan. Jadi itu maksudnya penegasan ulang ini juga sebenarnya lebih kayak ke penutup atau kesimpulannya. Nah, biasanya berisi tentang pendapat yang sebelumnya belum pernah disampaikan. Jadi eh, misalnya ya biasanya di bagian penegasan ulang itu nanti akan dipertegas dengan menjelaskan manfaat dari topik yang sedang dibahas. Ya misalnya tadi gitu kan, manfaat buah mangga jika kalian makan misalnya dapat mengurangi pertumbuhan sel-sel kanker atau bisa apa sih menggantikan kayak gula. Jadi kan mangga itu kan misalnya ada yang manis, nah itu kayak bisa menggantikan makan makanan yang manis atau apa. Nah itu tuh bisa dipertegas dengan manfaat dari topik yang sedang dibahas. Nanti misalnya buah mangga yaitu dipertegas dengan manfaat yang dihasilkan jika kita makan buah mangga itu apa. Jadi terus kita bagian selanjutnya. Nah ini adalah bagian yang perlu dipahami, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi itu ada banyak. Nah, untuk yang pertama ini yaitu menggunakan kata-kata istilah. Jadi, contohnya itu adalah minimalisir. Nah, kata-kata istilah atau kata-kata apa ya kalau dibilang kayak kata-kata akademik. Jadi istilah-istilah itu loh yang
mungkin nggak sebagian orang tuh tahu atau biasanya kata-kata istilah ini terdapat banyak banget ya di buku-buku pelajaran gitu, apalagi buku pelajaran ilmu pengetahuan gitu kan, misalnya kayak genetika, terus kalau misalnya di dunia ekonomi gitu ada istilah inflasi, deflasi, yaitu peningkatan atau penurunan mata uang atau penyebaran mata uang dan masih banyak lagi. Sebenarnya banyak banget istilah-istilahnya, tapi ini contohnya aja ya sebenarnya. Terus yang kedua itu ada menggunakan kata-kata kausalitas. Nah, kausalitas itu artinya adalah hubungan antara penyebab dan akibatnya, dan atau akibat dari sebab tersebut. Nah, itu tuh maksudnya dari kausalitas ya, cause. Kalau bahasa Inggris kan cause. Artinya sebab atau ya disebabkan gitu. Nah, contoh dari kata-kata tersebut yakni misalnya ya kalau dalam teks atau dalam satu kalimat paragraf itu kan kayak ada kata oleh karena itu atau maka dari itu, terus mungkin kayak kata yang paling simpel gitu dalam satu kalimat tuh misalnya ada kata sebab, terus akibatnya, misalnya kan kayak Ono tidak nurut pada ibunya akibatnya dia kenapa gitu. Terus ada karena, demikian, dan lainnya. Ini contoh-contohnya ya. Mungkin ada masih banyak lagi, bisa dicari ya adik-adik. Nah, yang ketiga itu yaitu menggunakan kata-kata kronologis atau keterangan waktu gitu. Dan di teks eksposisi ini sih ya kadang ada, kadang tidak ya, tergantung kalian buatnya gimana atau kalian baca sumbernya itu seperti apa gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya kayak ada kata sebelumnya, sesudah ini, setelah itu, kemudian, pada akhirnya, lalu, dan sebagainya. Terus yang keempat itu ada penggunaan kata-kata perbandingan. Contohnya kayak lebih baik gitu, misalnya kan kayak lebih baik kita berolahraga agar tubuh sehat. Gitu. Terus misalnya daripada kan kayak daripada kita bermalas-malasan lebih baik kita belajar. Terus ada berbeda halnya dengan itu juga bisa ya. Terus yang kelima itu ada menggunakan kata-kata pertentangan seperti kata namun, tetapi, sebaliknya, melainkan, dan lain-lain. Nah, terus yang keenam itu ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental ini ya bagi adik-adik yang belum tahu tuh maksudnya apa sih kata kerja mental? Kata kerja mental itu sepengertian aku ya. Jadi kayak misalnya kalian akan melakukan sesuatu, ya akan melakukan sesuatu atau misalnya kalian entah diperbuat oleh seseorang atau apa. Jadi ketika kalian akan melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu ini tuh yang apa ya, yang membawa emosi, ekspresi atau perasaan kalian gitu. Misalnya kayak mengagumkan. Kalau mengagumkan kan ya kita emang itu kata kerja dan ya kita terkagum, dan terkagum itu kan pasti kita entah kaget atau entah kagum yang senang atau kagum yang gimana. Nah, itu tuh yang apa sih kata kerja yang bisa membuat kita tuh juga terbawa emosinya gitu atau perasaannya. Nah, terus memikirkan. Nah, memikirkan kita kayak berpikir. Nah, kalau kita berpikir itu kan pasti ada lah kita kan ekspresi bingung, mikir tentang apa gitu kan. Nah, mengkhawatirkan gitu. Kayak misalnya ya aku mengkhawatirkan ayah aku karena ayahku sampai saat ini belum pulang gitu. Mengkhawatirkan. Terus dikejutkan. Nah, dikejutkan tuh misalnya ya kalian dikagetin gitu kan sama orang. Nah, walaupun orang lain yang membuat apa sih kalian terkejut atau apa ya misalnya orang lain yang melakukan suatu aktivitas tersebut yang juga bisa membawa diri kita apa terbawa emosi atau perasaan, nah itu juga bisa gitu dikejutkan dan lain-lain ya.
masih banyak sih. Dan terpikirkan. Terus yang ketujuh itu penggunaan kata-kata perujuk seperti menurut ini. Nah, menurut itu kan misalnya kayak menurut Insinyur Soekarno gitu. Menurut Insinyur Soekarno misalnya atau kayak zaman sekarang misalnya kayak tadi itu kan contoh buah mangga menurut data WHO atau apa. Terus misalnya berdasarkan bisa aja kan kayak berdasarkan data ini bahwa seharusnya apa berdasarkan sensus penduduk tersebut atau apa yang sebagainya ya apa gitu. Dan juga bisa dengan kalimat tuh sesuai dengan pernyataan apa bla 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 gitu. Sesuai dengan pernyataan bla bla bla. Itu bisa ya kata-kata perujuk. Nah, yang kedelapan itu ada namanya penggunaan kata-kata persuasif atau ajakan. Sebagai contoh kayak sebaiknya, seharusnya, mari kita dan sebagainya. Nah, mari kita nih misalnya kayak misalnya kan kalau di suatu teks gitu ya kan ada misalnya kita udah tahu penjelasannya kayak gimana terus kan kadang di akhir paragraf atau kalimat kan suka ada kata maka dari itu mari kita berolahraga atau apa. Terus yang sembilan itu penggunaan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya dan ini sebenarnya kataku make sense ya atau masuk logiknya maksudnya kan karena dia teks eksposisi berisikan tentang argumen yang bisa disertai dengan fakta atau data, maka penggunaan kata-kata ini tuh harus bermakna sebenarnya. Jadi atau penggunaan teks data atau fakta tuh harus benar apa adanya gitu. Nggak boleh kalian misalnya, oh ini udah data dari WHO terus kalian ubah jadi apa gitu. Data dari arsip apa terus kalian ubah atau edit. Nah, itu nggak boleh ya, itu harus pokoknya itu dalam keadaan seadanya itu. Adanya data atau fakta tersebut. Dan ini ya sebenarnya kalau dalam teks eksposisi kayaknya tuh nggak bisa gitu kalian menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti maknanya gitu. Jadi jangan kalian bilang eh, Belanda dengan Indonesia gitu, misalnya Belanda dengan Indonesia adu domba atau apa. Itu kan maksudnya apa gitu. Oh berunding, oh beradu atau apalah gitu. Tapi ya maksudnya jangan pakai kalimat atau kata-kata yang susah dimengerti ya. Kan eksposisi harus sesuai sama data dan harus apa adanya. Yang kelima itu ada langkah-langkah penyajian. Nah, yang pertama seperti biasa itu menentukan isu atau topik yang akan dibahas. Terus yang kedua ada ya namanya karena ini kita menguatkan sebuah argumen berdasarkan pandangan penulis atau pandangan kita ya kan. Ya, jadi kita harus bisa atau harus membaca berbagai sumber yang tersedia, misalnya dari internet, koran, majalah, dan masih banyak lagi. Pokoknya ini data-datanya udah aku bilang, harus jelas dan apa adanya. Kalau isinya kayak gitu, berdasarkan dari misalnya sumber Tribun News, ya harus kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada mencatat data dan atau fakta dari sumber yang telah dibaca dan saling berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Jadi kalau kalian udah nemu nih data atau fakta dari sumber itu harus kalian catat ya kalau bisa gitu. Dan data-data atau fakta tadi itu juga harus berkaitan atau sesuai dengan isu yang sedang kalian bahas atau yang sedang penulis itu bahas gitu. Yang keempat ada menyusun kalimat sesuai dengan struktur teks eksposisi. Jadi ya itu kan tadi aku udah ngasih tahu ya struktur teks eksposisi itu ada apa aja dan terdiri dari tiga. Nah itu kalian harus sesuaikan dengan strukturnya seperti itu. Kelima itu mengembangkan kerangka ide dan catatan tersebut menjadi beberapa argumen. Nah, tadi udah nih nomor tiga mencatat data dan atau fakta dari sumber yang telah dibaca. Nah itu nanti kalian kembangkan tuh kerangkanya, idenya, paragrafnya itu gimana, kalimatnya. Terus
bisa juga jadikan tadi data dan fakta itu menjadi penguat argumen. Nah, ini sebagai contoh ya, menyusun kerangka utama dan topik ini. Kalau misalnya kalian mau bikin teks eksposisi, nah ini contohnya kayak gini. Kalau bisa, kalian susunkan ada tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Kalian catat tuh poin pentingnya, kayak tesis tuh nanti isinya gimana, terus rangkaian argumen ada di nanti akan kita bahas juga. Terus yang terakhir itu adalah kegiatan penyuntingan. Oke, jadi kalau kegiatan penyuntingan itu yang harus diperhatikan yang pertama itu ada isi dari teks eksposisi itu harus memiliki daya tarik. Jangan bikin teks atau artikel tapi kurang menarik. Terus yang kedua, struktur teks harus urut dan lengkap. Ya, jadi entah berurutan struktur teksnya, terus kalimat itu juga lengkap. Jangan terlalu banyak kata-kata yang disingkat. Udah mana disingkat, terus nggak ada penjelasannya. Nah, itu belum tentu semua orang bisa ngerti maksud singkatan tersebut apa. Dan aku sarankan kalau misalnya kalian mau buat suatu singkatan, itu singkatan yang misalnya kayak nama organisasi, nama proyek, atau apalah. Itu jangan misalnya kayak ini. Kita kan suka nemu kayak belum aja BLM gitu. Terus yang itu aja YG. Kalau yang kayak gitu jangan gitu. Dan itu juga akan jelek hasilnya nanti kalau misalnya. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan yang digunakan sesuai dengan karakteristik dari teks yang akan disampaikan. Aku bilang tadi kaidah kebahasaan apapun itu kalau kalian mau menggunakan bahasa harus dengan karakteristik dari teks yang akan kalian buat atau sampaikan. Terus yang terakhir itu memperlihatkan maksudnya yang keempat itu ada memperhatikan keefektifan pada penggunaan kata dan kalimat. Kalau kalimat efektif, kalian seharusnya sudah tahu ya, jangan bikin kalimat yang kayak terlalu ribet, terlalu banyak, dan malahan ada kata yang terulang, padahal sebelumnya udah dijelaskan. Misalnya, kayak kalian, misalkan kalau misalnya kalimat efektif itu beneran, bener yang mana? Kayak banyak macamnya atau banyak macam-macam. Nah, kalian udah harus tahu tuh keefektifan kata atau kalimatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan dari untuk sesi PPT ini atau PowerPoint. Link latihan dan materi bisa kalian lihat ya di kalian copy linknya udah aku sediain kalau misalnya kalian tertarik untuk baca ulang materi PowerPoint ini atau ya di situ juga ada latihan soal kalau kalian ya aku buat satu latihan soal ya misalnya kalian mungkin kalau tertarik ya coba aja sekian untuk ini. Nah aku pengen masih pembahasan tadi yang hubungannya sama gak ada hubungannya banget sih cuma kalian kalau ingat ini nah ini itu
kalimat-kalimat tersebut ada di buku. Bisa kalian lihat, ini aku udah coba untuk mengerjakan, jadi dan ini sepengetahuan aku ya, jadi kalau misalnya yang kurang atau salah ya, mohon maaf kurang lebihnya ya. Terarium itu bisa kalian baca ya. Aku juga udah taruh ini di drive Google kan, bisa kalian cek. Nah, kita langsung aja ya ke pengidentifikasian berdasarkan struktur teks. Nah, ketika struktur teks eksposisi itu terdiri dari isu, argumen, sama penegasan ulang. Isu tadi itu kan kalau nggak salah tentang apa nih isu? Pengenalan isu atau biasanya akan diisi tentang pandangan seorang penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas, kan? Nah, kalau baca teksnya, isunya tuh yang ini, ya. Isunya yang ini aku. Maka kalian masukin ke isu, bagian isu, kan? Dunia bisnis. Nah, yang ini kan teksnya oke, kayaknya ngomongin tentang bisnis, tapi nggak ngomongin dunia bisnis itu apa, maksudnya ya dunia bisnis ini maksudnya masih secara umum ya. Belum intinya. Kalau intinya itu kan kayak ngomongin terarium, nah, ini dunia bisnis dan semakin barang yang tampak besar seperti properti hingga barang kecil seperti tanaman. Terus masuk ke argumen. Nah, argumen itu kan tadi ya, terarium menjadi salah satu alternatif. Mulai dari paragraf ini aja kayak udah masuk ke bagian argumen. Terarium menjadi salah satu alternatif para pecinta tanaman. Itu argumen. Kenapa gitu kan? Maksudnya kenapa terarium ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi para pecinta tanaman tuh? Alasannya kenapa? Bisa jadi argumen. Kenapa? Jelasin nanti, maka nanti tanaman kecil di dalam kaca menjadi salah satu pilihan. Kalian dapat menyimpan hobi, dapat sebagai hiasan di atas meja. Nah, itu argumen. Juga ya, tidak semua tanaman dapat dijadikan terarium. Kenapa? Aku jelasin. Kayak tanaman yang berakar, sabut, berdaun, sekian. Ini masih argumen ya. Terus juga ya, untuk orang yang mendirikan terarium bukan hanya sekedar hobi dapat menjadikannya sebagai maaf. Untuk orang yang menjadikan terarium bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa dijadikan sebagai lahan usaha gitu. Ya kenapa kok bisa dijadikan lahan usaha? Nah, sebagian orang tidak bekerja di perusahaan atau di kantor, tapi tetap di rumah dan kemauan bakat. Nah, di situ terakhir penugasan uang. Nah, masuk nih. Penugasan ulang usaha ini termasuk usaha yang menjanjikan. Kenapa kok bisa menjanjikan? Jelasin lagi. Karena terlalu dapat dijual mulai dari harga ini sekian. Terus bisa juga nih manfaat dari menjual terarium bisa meraup keuntungan sebesar di atas 5 juta setiap bulan. Ya kan manfaat dari membuka usaha terarium itu apa? Oh, rata-rata bisa dapat keuntungan di atas 5 juta tiap bulannya. Ya itu penegasan uang. Terus ya masuk ke yang nomor 2, menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ini udah aku kerjain. Terus kita masuk ke
pertama kata istilah. Nah, nggak maksudnya ini kaidah kebahasaan itu nggak semuanya harus ada ya. Kalau misalnya kalian bisa melihat berdasarkan apa yang aja gitu. Nah, aku penting itu kebetulan ada 4 kaidah kebahasaan. Kalau ada yang kurang atau salah bisa kalian benarkan atau apa. Nah, pertama itu ada kata istilah. Nah, kata istilahnya di sini aku masuk alternatif yang tanda merah ini hubungannya apa gitu. Ini ada alternatif. Alternatif itu tuh kata istilahnya. Setahu aku jadi kalau kayak katakanlah kayak kata gampangnya atau bahasa gampang cadangan kan cadangan. Nah, alternatif itu kata istilah. Terus untuk kaidah kebahasaan kausalitas di sini di teks ini tuh ada kausalitas ya. Kausalitasnya itu maka terarium menjadi salah satu alternatif untuk para pecinta tanaman, tetapi tidak memiliki lahan yang cukup untuk cocok tanam. Maka memiliki taman kecil di dalam kaca menjadi salah satu pilihan. Kan itu kausalitas sebab akibat akibat dan sebab sebaliknya gitu. Terus ada kata perbandingan. Pembelian terarium dengan harga puluhan ribu akan didapatkan terarium dengan bentuk kaca yang sederhana. Dan sedangkan tuh perbandingan. Sedangkan harga ratusan ribu hingga jutaan untuk terarium dengan model kaca yang rumit dan langka. Penataan taman di dalamnya juga akan semakin. Jadi perbandingan ya, kalau misalnya kayak harga yang cuma puluhan ribu ya dapat seadanya gitu. Kalau yang ratusan bisa sampai jutaan ya pasti bagus. Kalau kata orang ada harga ada kualitas. Terus perujukan. Pengusaha terarium dapat meraup keuntungan atas 5 juta tiap bulan seperti salah satu pengusaha terarium yang bernama Mahadi. Nah, ini adalah perujukan. Kenapa? Karena data atau mungkin fakta yang disampaikan di dalam teks ini itu tuh ya bukan asal-asalan atau mungkin bukan kayak ya teks yang dibuat seadanya, tapi maksudnya kayak ya nggak ada data atau fakta yang mungkin orang bisa bertanya-tanya ini sebenarnya bisa dipercaya nggak ya gitu. Ini ya bisa kalian percaya, mungkin bisa kalian coba nih buka usaha terarium, lumayan nih dapat penghasilan segini tiap bulan gitu. Ya itu karena udah terjadi juga nih sama pengusaha nih, juga namanya siapa. Nah ini kan mungkin dapat dari internet, data atau faktanya, ya ada yang sudah hadir. Ini sudah mengalami, sudah merasakan. Baik, sekian yang bisa aku sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau bahkan aku mungkin kecepatan ngomongnya terus jadi ya agak uh, kayak kesalahan kalau begitu ya mohon maaf ya sekali lagi. Tapi semoga ini kalian mengerti ya materi yang aku sampaikan. Jadi udah aku bilang ada juga apa ya udah aku masukin ke Google Drive ini file pilihan ini sama ada latihan soal kalau kalian tertarik ya lagi kurang lebih mohon maaf ya. Semoga ini membantu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.